Saat ini, dunia tengah diguncangkan oleh mewabahnya COVID-19. Bagaimana tidak, penyakit yang disebabkan oleh coronavirus jenis terbaru ini telah memakan ribuan korban jiwa. Sebagai upaya untuk menekan penyebaran virus corona, pemerintah menganjurkan masyarakat untuk melakukan social distancing. Menurut Center for Disease Control and Prevention (CDC), arti istilah social distancing atau pembatasan sosial adalah menghindari tempat umum, menjauhi keramaian, dan menjaga jarak optimal 2 meter dari orang lain. Dengan adanya jarak, penyebaran penyakit ini diharapkan dapat berkurang. Aturan peliburan tempat kerja memberikan pengecualian untuk tempat kerja yang memberikan pelayanan pertahanan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, komunikasi, industri, ekspor-impor, distribusi logistik, dan kebutuhan dasar lainnya. Pandemi COVID-19 memang mengkhawatirkan, tetapi setiap orang dapat membantu meringankan kondisi ini dengan melakukan perannya masing-masing. It's delicious. Wabah COVID-19 berpotensi mengubah tatanan ekonomi dunia yang ditandai dengan berubahnya peta perdagangan dunia, selain mengakibatkan macetnya berbagai bidang usaha. Ditambah dengan jalur distribusi logistik yang juga terganggu, dampak negatif mau tak mau akan menerpa ekonomi Indonesia dalam beberapa waktu ke depan. Selain dialami industri mamin, lanjutnya, gangguan lebih dalam juga bakal dialami industri manufaktur lain.
Dampak dari kelangkaan bahan baku ini akan membawa inflasi yang lebih tinggi karena industri manufaktur tidak mampu memenuhi permintaan dan memicu terjadinya shortage. Di sisi lain, dengan inflasi yang tinggi, tentu rumah tangga akan menurunkan konsumsinya. Padahal kontribusi terbesar dari pertumbuhan ekonomi Indonesia sejauh ini adalah konsumsi rumah tangga. Namun, hal ini diyakini belum menandakan stabilisasi dalam kegiatan ekonomi. Pasalnya, di tengah biaya produksi yang makin tinggi karena terganggunya jalur distribusi, permintaan pasar juga belum sembuh sepenuhnya. Apalagi, ada penurunan permintaan impor dari negara lain, termasuk Indonesia. It's delicious. Kepanikan mengenai wabah virus corona COVID-19 terjadi hampir di setiap negara. Virus yang telah menjalar di 118 negara itu telah menjadi perbincangan sejak akhir Desember tahun 2019 hingga sekarang. Namun di balik wabah dan perasaan panik ada hikmah atau hal positif yang sebenarnya bisa kita petik. 1. Lebih peduli dengan kesehatan dan selalu menjaga kebersihan satu sama lain.
Kita juga jadi mengingat untuk peduli dengan sesama dan memaksa diri untuk bisa bekerja sama secara global dengan kompak melakukan social distancing juga isolasi mandiri. 2. Manusia saling membantu. Bencana alam biasanya menyatukan orang dan memicu tindakan solidaritas di antara sesama. 3. Kualitas udara membaik. Ketika social distancing sedang dilaksanakan di seluruh dunia. 4. Hobi tertunda bisa terlaksana saat isolasi mandiri. Kebijakan isolasi mandiri juga memberi kita kesempatan untuk bekerja lebih sedikit. Menghabiskan waktu untuk melakukan hal-hal yang biasanya tidak bisa dilakukan. 5. Membuat waktu berkumpul dengan keluarga lebih banyak. Dengan adanya kebijakan lockdown ini membuat kita tidak beraktivitas normal seperti biasanya dan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga. It's delicious. Untuk solusi ekonomi kepada masyarakat, janganlah membeli barang yang tidak terlalu dibutuhkan dan hanya membeli barang-barang seperlunya. Dan jaga selalu kebersihan agar terhindar dari penyakit. Mulai atur ulang keuangan, karena keuangan tidak dapat diselesaikan dalam semalam. Karena itu atur ulang pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari dengan cermat.
Pastikan biaya disesuaikan dengan uang yang masih dimiliki saat ini. Mengambil tindakan yang memadahi. Misalnya, kalian bisa pertimbangkan untuk menjual beberapa barang lama yang jarang digunakan. Rencanakan secara strategis dalam perekonomian keluarga seperti berhenti menggunakan kartu kredit atau menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak diperlukan. Disarankan juga agar mengevaluasi sistem keuangan selama pandemi ini. Jika krisis sudah membaik, cobalah untuk menabung sebagai dana darurat.